hari Sabat kepada semua. Selamat Sabat, selamat bergabung di hari ke-10. Pada malam hari ini adalah hari terakhir dalam acara 10 Day Prayer yang akan sebentar lagi akan dibawakan oleh Pendeta Praman. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu spesial. All hail the power of Jesus' name, let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Crown him with many crowns, the Lamb upon the throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Before the throne of God above, I have a strong and perfect claim, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know they well in these lands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Oh, hail the power of Jesus' name, we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Amin. Baik. Silakan Pastor Praman. Oke. Selamat malam saudara-saudara sekalian dan selamat hari Sabat ya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena pada hari Sabat ini kita dapat kembali berkumpul di dalam acara 10 hari berdoa yang diselenggarakan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Saudara-saudara, kita merasakan berkat-berkat rohani ya melalui acara ini. Kita diajak untuk bersedia buat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan saudaraku, buat saya pribadi ya, pekan doa ini atau 10 days prayer ini menolong, memberikan kekuatan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, rencana-rencana Tuhan, baik secara pribadi, secara keluarga, maupun secara gereja. Namun sebelumnya, saudaraku, saya mau mengundang saudara-saudara untuk tundukkan kepala sekali lagi dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih karena waktu yang Kau berikan ini sangat indah buat kami untuk mendengarkan firman-Mu, membaca, dan mempelajarinya.
Dan firman-Mu ini mengajar kepada kami untuk selalu setia, bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau, sehingga kami boleh kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami. Tolong kami Bapa, pada saat mendengarkan firman-Mu, Roh Tuhan akan menuntun kami, menyucikan hati dan pikiran kami, dan menjagai kami untuk memfokuskan perhatian kami kepadamu saja. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita telah tiba pada hari atau malam yang ke-10 untuk berdoa. Sebelum saya lupa, saudara-saudara, ya, dalam 10 Days Prayer program ini, ya, dengan pertolongan Tuhan, saya sebagai pendeta jemaat di Jasdak, sebagaimana saudara ketahui, ada doa pagi. Setiap pagi itu dari jam 6:30 waktu Colorado sampai jam 7. Ya. Namun dengan 10 Days Prayer program ini juga melihat kebutuhan dari umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, ya, kita akan coba lebih awal. Jadi kita akan buat bila mana saudara-saudara mengatur waktu 5:30 pagi, saudaraku, kita boleh kembali bersama-sama berdoa setiap 5:30 pagi sampai jam 6. Lalu setelah itu renungannya sampai 6:30. Dan bagi saudara yang di California mau bergabung, setelah itu dilanjutkan lagi dengan doa. Jadi berdoa, renungan, berdoa. Jadi saudara-saudara dibuka ruangan supaya umat-umat Tuhan ya yang sibuk waktu 6:30 dia bisa ikut yang 5:30. Yang terlambat bangun di 5:30 dia ikut 6:30. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan kita berdoa setiap pagi saudaraku sebelum matahari terbit. Kita berdoa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesuslah teladan kita, saudara. Ya. Panggilan untuk berdoa, saudaraku, ya panggilan untuk kita semua. 10 Days Prayer program ini mau kasih ingat kepada kita bahwa kita sedang hidup di zaman akhir zaman. Jadi akhir zaman akhir. Jadi kita itu sudah ada dalam penghujung, saudaraku, di mana tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah digenapi. Kemudian tantangan-tantangan di dalam dunia ini juga semakin banyak. Semakin banyak orang yang lahir, saudaraku. Semakin besar tantangan untuk menyampaikan pekabaran yang terakhir kepada dunia ini sebelum datang Yesus yang kedua kali. Jadi kita, saudaraku, selama 10 hari diingatkan, sebagai satu jemaat, sebagai satu umat, ya, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan. Kitalah yang digambarkan di dalam buku Wahyu, pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan yang ke-11, yaitu menyampaikan pekabaran malaikat pertama, menyampaikan pekabaran malaikat kedua, menyampaikan pekabaran malaikat ketiga. Secara sejarah, saudaraku, ya pekabaran malaikat pertama itu terjadi sebelum 1844. William Miller, ya, dan tokoh-tokoh yang lain, mereka mencari memiliki Alkitab dan mereka membawa perhatian dunia ini kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang mereka pikir, ya berdasarkan dari 8 ayat 13 dan 14 itu terjadi di tahun 1844. Jadi saudara-saudara, orang-orang di seluruh dunia ini dibangkitkan rasa keinginan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kita tahu, saudaraku, tahun 1844 Yesus tidak datang. Tapi justru Yesus, ya berdasarkan pelajaran Ka'bah, melaksanakan tugas sebagai pembela yang terakhir, ya dengan memasuki bilik yang maha suci, yang kita kenal sebagai hari pendamaian. Dia melakukan tugas yang terakhir. Dan setelah itu, saudaraku, sejak tahun 1844 sampai sekarang. Jadi pekabaran malaikat yang kedua, saudaraku, waktu berbicara mengenai sudah rubuh Babel kota besar itu, saudara.
Di tahun 1844 itu begitu banyak orang-orang di Amerika, saudaraku, dari berbagai macam gereja. Bermacam-macam gereja, saudaraku. Mereka mau menyambut Yesus datang tanggal 22 Oktober. Kemudian, saudara, ya, Yesus datang. Karena memang mengenai jamnya tidak ada yang tahu. Ya, harinya. Namun, saudaraku, ya, tanda-tandanya itu kita tahu. Dan sejak itu, saudaraku, pekabaran malaikat ketiga dikumandangkan. Pekabaran malaikat ketiga sampai sekarang ini. Kalau sekarang ini, saudaraku, sebagai gereja, kita menyampaikan pekabaran malaikat yang pertama, menyampaikan pekabaran malaikat yang kedua, menyampaikan pekabaran malaikat yang ketiga, yang sumbernya itu adalah Injil yang kekal. Jadi, saudaraku, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, sumbernya itulah Injil yang kekal. Kristus Yesus, atau Yesus Kristuslah. Yesus sebagai pribadi, ya, dan Yesus sebagai pekabaran, sebagai messenger, dan sebagai pekabaran itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, tujuannya apa, saudara? Tujuannya apa? Menyampaikan pekabaran-pekabaran, menyampaikan Injil yang kekal itu tujuannya apa? Supaya saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah pikiranmu, perasaanmu seperti Yesus. Kalau menggunakan bahasa yang lain, biarlah kita memiliki karakter seperti Yesus. Biarlah kita, ya, memiliki tabiat seperti Yesus. Bagaimana bisa? Bisa berdasarkan Injil yang kekal. Ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, saudaraku. Murid-murid Yesus, Yohanes dan Yakobus dikenal sebagai anak-anak guntur, saudaraku. Yang melonjak-lonjak, dia punya temperamennya. Tapi justru Yohaneslah yang banyak berbicara mengenai kasih. Petrus, saudaraku. Ya, Petrus. Yang sering maju sendirian. Yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi karakternya diubahkan. Jadi saudara-saudara, bisa kita memiliki karakter seperti itulah tujuannya. Kenapa pekabaran malaikat pertama, pekabaran malaikat kedua, pekabaran malaikat ketiga itu disampaikan? Kenapa Injil yang kekal itu diberitakan kepada segala suku, bangsa, dan kaum? Bahasa dan kaum. Jadi saudara-saudara, kita malam ini tiba kepada bagian yang akhir, yaitu dalam Wahyu pasal 14, ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, ayat ini sudah sering kita dengar, saya juga sudah sering khotbahkan, saudaraku. Tapi pada malam ini saya mendapatkan sesuatu yang baru dari pelajaran yang kita dapat, bahan yang kita dapatkan, saudaraku. Yang nanti saya kasih tahu. Tapi waktu saya mempelajari ini, saudaraku, ya, kata penting di sini itu, saudara, kalau dalam bahasa aslinya bisa juga diterjemahkan seperti ini. Di tempat ini, ya, di tempat inilah ketekunan orang-orang kudus. Di tempat inilah orang-orang kudus itu menurut perintah Allah dan memiliki iman Yesus. Yang terakhir itu iman Yesus, nanti kita bahas ya. Di tempat inilah, ya, in this place. Di mana, saudaraku? In this place-nya itu di mana, saudara? Saudara harus baca itu berdasarkan ayat-ayat sebelumnya. Pada saat, saudaraku, yang kita pelajari kemarin, politik, agama menyatu. Politik, agama menyatu.
Kan seharusnya politik sendiri, agama sendiri. Kan begitu konsepnya kan? Konsepnya kan begitu. Ya. Tapi politik agama menyatu. Bagi saudara yang pelajaran kitab, mulai dari Mesir. Waktu Musa datang kepada Raja Firaun, siapa itu Tuhan? Siapa itu Yehova? Aku tidak kenal. Kenapa? Karena Firaun sendiri menganggap dirinya adalah titisan dewa. Jadi, saudaraku, itulah pertentangan. Kenapa kamu berbakti kepada Yehova? Kenapa anak sulung orang Mesir, saudaraku, termasuk anak sulung anak sulung Firaun itu mati? Karena mereka menganggap Firaun itu titisan dewa. Jadi, saudaraku, umat Tuhan mau berbakti, dianiaya, dikasih kerja, ya, kerjanya keras tapi upahnya sama, saudaraku. Kita baca itu. Jerami tidak dikasih, tadinya jerami dikasih, ya, untuk buat batu bata, sekarang jeraminya cari sendiri. Dengan kata lain, ya, tambah kerjaan, upah sama. Sudah lihat Mesir. Kemudian juga saudara-saudara, ya, itu berlangsung zaman yang kita belajar kemarin, Babylon, Medo Persia, kemudian Yunani, Roma, kaisar kekaisaran, dan sampai kepada Roma di Vatikan saat ini, saudaraku. Politik agama. Dan kalau saudara mengambil prinsip politik agama menyatu, itu bisa kena kepada siapa saja. Bagi saudara yang di Indonesia, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih jaga, saudaraku. Masih jaga, masih ada kesempatan kebebasan beragama. Ya, tapi sudah perhatikan, ada gerakan-gerakan menyatukan politik dan agama. Islam itu, saudaraku, politik dan agama. Satu orang punya pandangan seperti itu. Yang lain punya pandangan politik sendiri, agama sendiri. Saudara pernah baca itu? Berita-berita seperti itu. Saudara bisa lihat tension yang ada di Indonesia. Yang mencoba melihat Islam dari segi politik dan agama, satu. Ada juga yang mencoba memisahkan politik dan agama. Itu ada. Tapi kalau saudara baca Alkitab, ya, prinsip bila mana politik dan agama itu menyatu, orang-orang yang mempercayai Yesus Kristus, saudaraku. Karena itu Injil kekal kan Yesus. Saudaraku, kalau kita bicara mengenai Injil itu bicara Yesus. Yesus itu, saudaraku, Allah yang jadi daging. Jangan kita berpikir sesuatu Allah firman yang jadi buku, saudaraku. Tapi firman Allah yang menjadi daging itulah Yesus. Yang lahir melalui Maria, hidup tidak berdosa, melakukan mujizat di sana sini, membangkitkan orang mati, memberikan makan, banyak mujizat. Dia tidak berdosa karena dilambangkan sebagai domba yang tidak ada cacat. Dia disalib. Dia bangkit, saudaraku. Dia bercerita mengenai Yesus disalib, saudaraku. Yesus tuh tahu dirinya bakal disalib. Sama Nikodemus dia sudah bilang waktu permulaannya. Ya, sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu akan ditinggikan. Maksudnya disalib. Itu di awal pelayanan Yesus. Menjelang kematian Yesus, saudaraku, Yesus bilang sampai 4 kali sama murid-muridnya, aku tuh akan ke Yerusalem. Aku akan disalib. 3 kali dia bilang dia akan bangkit. Sebelumnya juga sudah bilang. Jadi saudara-saudara yang bilang itu Yesus. Jadi kalau ada pandang, oh sekarang ini yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi orang lain yang disalib, dia nggak percaya Yesus, saudaraku. Nah, kita yang berbicara mengenai Injil yang kekal ini, saudara, banyak orang yang suka. Banyak orang yang suka. Keselamatan kita itu. Dan saudaraku, sederhana. Kalau kita berfokus kepada Kristus, ya saya salah katakan, saudaraku. Kita fokus kepada Kristus. Mengikut Yesus kemana saja, saudaraku. Saya selalu bilang begini, Yesus itu nomor 1, kita itu nomor 2, saudaraku.
Yesus itu pusat. Apa artinya pusat? Di tengah. Kalau Yesus di tengah, saudaraku, antara Yesus dan kita tidak ada orang lain. Mengikut Yesus itu tidak ada orang ketiga. Selalu dekat dengan Dia. Jadi kemana saja Yesus pergi, kita ikut. Jadi saudara-saudara begini, sederhananya begini ya. Kalau saya membaca pekabar malaikat pertama dari pandangan Injil, Yesus kan Allah yang menjadi manusia. Pagi-pagi dia berdoa, kita ikut, saudaraku. Hari Sabat dia ke gereja, ya kita ikut, saudaraku. Hari Sabtu loh ke gerejanya, bukan hari Minggu. Ya. Murid-muridnya, saudaraku, tidak makan babi, kita juga ikut. Itu. Yesus naik ke surga, kita ikutin terus dengan iman, saudara. Ngapain Yesus di surga saat ini? Sebagai pembela kita. Yang kemudian akhirnya menjadi hakim, kita ikut. Itu kan pekabar malaikat pertama, saudara. Lalu saudaraku, Injil itu memberitahukan yang tidak sesuai dengan Injil itu, saudara-saudara, pada akhirnya akan rubuh. Itulah pekabar malaikat kedua. Akan rubuh. Yang tidak sesuai dengan Injil akan rubuh. Apalagi saudara-saudara, kita tahu Babel itu adalah sistem keagamaan yang palsu. Ya, kan kalau kita lihat selalu tentang Babel-Babelan Alkitab, saudaraku, itu kan selalu dibilang Babel di Kejadian 11, menara Babel, mereka tidak percaya sama Tuhan. Babel di Kejadian 3 juga begitu. Tuhan bilang kepada Nebukadnezar, patungnya itu terbuat dari berbagai macam logam. Nanti ada satu raja yang akan datang. Nebukadnezar bilang, nggak percaya itu. Gantinya mempercayakan raja yang akan datang, dia mendirikan patung semuanya dari kepala sampai kaki emas. Melawan Tuhan. Jadi setelah nanti muncul dalam Daniel pasal yang ke-7, binatang yang keempat. Melawan Tuhan juga, saudaraku. Melawan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Babel. Lalu saudaraku, jadi yang tidak sesuai dengan Injil itu, Babel. Keselamatan itu, saudaraku, ada cara Tuhan menawarkan keselamatan. Saudara cari keselamatan sendiri tidak nyampe. Babel itu mengajarkan cari jalan keselamatan sendiri. Bukan mengikuti jalan keselamatan dari Tuhan. Lalu pekabaran malaikat ketiga itu, saudaraku, sama. Kalau kamu nggak menyembah Allah, menyembah Yesus sebagai penebus, sebagai pencipta, kamu sembah siapa? Siapa yang kamu sembah? Apalagi kalau harinya, saudaraku, berbeda dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Hari ke-7, hari Sabat, hari Sabtu. Siapa yang kamu sembah? Kan gitu. Kalau Yesus yang kamu sembah, Yesus itu berkaitan Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan, saudaraku, atas hari Sabat. Jadi saudaraku, kenceng loh kalau kita ngomong mengenai pekabaran malaikat yang ketiga itu. Kasih ingat, memang kamu akan mengalami penganiayaan. Kalau sudah politik agama, patung itu maksudnya politik dan agama. Patung binatang menyatu, menyerupai, saudaraku, yang menderita umat. Nah, di antara penderitaan umat Tuhan, muncul ini, saudaraku. Di tempat itu, muncul umat-umat Tuhan yang memelihara hukum Allah. Nah, saudaraku, memelihara hukum Allah itu maksudnya apa? Hukum Allah di situ dalam bahasa Grekanya adalah entole, saudaraku. Bukan nomos. Ya, kalau entole itu, saudaraku, 10 hukum. Kalau nomos itu hukum Taurat. Nah, saudara gampang belajarnya. Hukum Taurat itu maksudnya begini, hukum-hukum. Jadi kalau ada orang bilang, oh itu kan hukum Taurat. Apa artinya Taurat? Hukum.
Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, hukum Taurat artinya hukum-hukum. Itu nomos. Tapi kalau entole, saudaraku, 10 hukum. Karena dari hukum Taurat itu ada yang namanya 10 hukum, ada hukum upacara, ada hukum kesehatan, ada hukum sipil. Jadi kalau yang namanya entole itu 10 hukum. Jadi yang disalibkan itu yang mana? Hukum upacara. Saudaraku. Hukum upacara. Apa artinya? Yaitu potong-potong domba. Makanya orang Kristen nggak potong-potong domba lagi karena domba itu sudah digenapi di dalam diri Yesus. Domba itu melambangkan Yesus. Jadi saudaraku, menurut ya yang kalau saudara lihat ya, menuruti hukum Allah dan iman kepada siapa? Kepada Yesus. Menuruti hukum Allah di situ. Menurut. Taat, saudaraku. Taat. Kalau bahasa yang lain adalah setia. Setia itu faithful. Jadi kalau bilang, saya ini orang yang setia. Saudaraku yang kekasih, orang yang setia itu orang yang taat hukum. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu. Di tempat itu, pada saat terjadi penganiayaan, politik agama menyatu, dan tekanan ekonomi terjadi, di tempat itu muncul satu umat. Umat yang bagaimana? Yang setia. Maaf saudaraku, saya mau cek dalam bahasa Inggrisnya, saudaraku ya. Kasih saya waktu sedikit. Itu Wahyu pasal yang ke-14 tadi. Ya. They keep, bahasa Inggrisnya, keep the commandment of God. Maksudnya keep itu memelihara, menjaga. Jadi di sini kan menuruti. Jadi muncul di tempat itu, muncul tuh ada satu umat yang memelihara hukum Tuhan. Entole tadi, termasuk di dalamnya hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Dan yang kedua, saudaraku, ini yang saya lihat, saya bersyukur sekali karena dalam bahasa aslinya juga dibilang, saudaraku, kan bahasa Indonesia kan iman kepada Yesus. Tapi, saudaraku, terjemahannya dalam pelajaran kita hari ini disebut iman Yesus. Di dalam situasi pergolakan politik, agama, ekonomi, muncul satu umat yang sabar, umat yang menanggung, yang setia, yang tekun, yang memelihara hukum Tuhan, dan yang kedua, yang memiliki iman Yesus. Saudara, gampang untuk mengerti iman Yesus ini. Kan selama ini kan kita kalau baca ini, iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, itu betul, saudaraku. Tapi kalau kita bicara mengenai percaya, saudaraku, setan juga percaya. Cuma kalau setan percaya di luar. Tapi kalau umat Tuhan percayanya di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara pernah mendengar iman Abraham. Bagaimana itu iman Abraham? Ngerti kan? Iman Abraham, iman Yakub, iman Henok. Malam ini, saudaraku, iman Yesus. Muncul satu umat yang memiliki iman Yesus. Saudara, kalau saudara memiliki iman seperti Yesus, saudaraku, dikaitkan dengan doa ya. Yesus itu sering gunakan waktunya untuk berdoa. Sesibuk-sibuknya apapun, saudaraku, pagi-pagi benar dia bangun untuk berdoa. Itu iman Yesus. Ya. Dia melakukan mujizat, saudaraku. Iman Yesus. Dia membangkitkan orang mati. Iman Yesus. Kemudian, saudaraku, dia memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang. Iman Yesus. Jadi, saudaraku yang kekasih, pada saat muncul tekanan begitu hebat, muncul umat Tuhan yang memiliki iman Yesus. Sampai dianiaya pun Yesus di kayu salib, saudaraku.
kiri kanan, maksud saya ya orang yang di sekitar Yesus mengejek Yesus, meludah Yesus, memukul Yesus, mencemeti Yesus. Iman Yesus muncul, saudaraku, di waktu itu, di tempat itu. Terserah pada waktu itu kita berada di mana, saudaraku, apa kita di Amerika atau Indonesia, namun di tempat di mana saudara berada. Pada saat terjadi patung itu, politik, agama, dan tanda binatang, undang-undang hari Minggu, saudaraku, muncul, keluarlah iman Yesus. Saudara-saudara semua yang iman Yesus. Jadi saudara-saudara, ya, saat ini, saudaraku, adalah saat yang tenang. Kita ini tenang-tenang, saudaraku, di Amerika. Tenang-tenang. Saudara harus punya rencana untuk pergi ke surga. Dalam agenda saudara. Saudara boleh punya agenda di tahun 2022, saya mau ke Indonesia, saya mau ke Eropa, saya mau ke Jepang, saya mau ke... Jangan lupa, saudaraku, saya punya agenda mau ke surga. Karena kalau kita punya agenda mau ke surga, saudaraku, segala rencana hidup kita akan kita sesuaikan. Kita tahu nih arahnya kemana. Sebelum sampai ke surga, saudaraku, di depan kita, Tuhan so kasih tahu, nanti ya, ada binatang, ada patung, dan juga ada tanda. Kamu tuh harus banyak berdoa dari sekarang. Ya. Milikilah iman Yesus itu dari sekarang. Sehingga pada waktu tertentu muncul, kita keluar. Di tempat ini, di Denver, di Aurora, di Loma Linda, di Yucaipa, muncul itu. Umat-umat Tuhan yang keep memelihara 10 hukum dan punya iman Yesus. Saya sampaikan dalam nama Yesus. Amin. 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 Thank you very much, Pastor Praban Lim. Amin. The powerful for the message. Baiklah, saudara, kita akan menutup acara 10 Day Prayer pada malam hari ini, dan kita akan lanjutkan besok pagi untuk the powerfulnya jam 10 pagi ya, pendeta, di acara Indonesian Service, dan juga Sabbath School jam 11 dan juga jam 12 English Service di ID yang sama dan password yang sama. Kalau saudara ingin bergabung besok pagi, mulai jam 10 kita akan mulai acara kebaktian Gereja Colorado Indonesian American Attitude. Baiklah, sebelum itu kita akan mendengarkan lagu tutup dan doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Praban Lim. Terima kasih. Oh, Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening a grave in the angry deep? The winds and the waves shall obey my will. Peace be still, although the tempest may seek to kill. Peace be still. Wherever the storms are seen, or demons are led
Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of my sad heart are troubled. Awaken and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep o'er my sinking soul, and I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Although the tempest may seek to kill, peace be still. Wherever the storms are seen, or demons or men or whatever it be, they all shall sweetly obey my will. Peace be still. Oh, Master, the terror is over. The elements sweetly rest. Earth's sun in the calm lake is nearer, and heaven's within my breast. Linger, oh blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor and rest on the blissful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace be still. Although the tempest may seek to kill, peace be still. Wherever the storms are seen, or demons or men or whatever it be, they all shall sweetly obey my will. Peace be Silakan Baik, saudara, ya, baik saudara-saudara, kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu itu nyata dan benar. Keadilan-Mu, kasih-Mu juga kami lihat pada malam ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami. Roh Kudus telah menerjemahkan itu dalam hidup kami masing-masing. Oh Bapa, terima kasih oleh karena Engkau berbicara di tempat ini. Ada kesetiaan, kesabaran, ketekunan orang-orang kudus. Di tempat ini, mereka yang menjaga hukum Tuhan dan menjaga iman Yesus pada saat pergolakan politik dan agama menyatu, pada saat tekanan ekonomi nyata, Engkau telah memberitahukan kepada kami, Tuhan, aku akan miliki umatku yang menjaga hukumku dan juga iman Yesus. Saudaraku yang kekasih, pada malam hari ini di akhir 10 Days Prayer Program, berapa banyak yang melihat, yang mendengar dan menyadari betapa pentingnya untuk memiliki iman Yesus.
Artinya, saudaraku, kita melihat Yesus. Bagaimana imannya itu bisa menjadi contoh buat kita. Lalu kita ikuti. Kita jaga terus sampai datangnya Yesus. Demikian juga dengan hukum Tuhan. Bila menentukan saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Sehingga kita boleh di tempat ini keluar sebagai pemenang. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati kita di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Pastor Praban Lim. Dan juga kami atas nama Gereja Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang telah hadir sepanjang malam dari malam pertama, kedua, tiga sampai yang pada saat ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dan juga kami Gereja Colorado mengundang saudara-saudara yang lain walaupun dari tempat jauh di Indonesia untuk bergabung melalui update melalui Facebook dan YouTube kami. Nanti kami akan sharing kepada saudara-saudara sekalian. Dan kami jangan lupa, kalau saudara menikmati berkat-berkat rohani melalui YouTube, jangan lupa subscribe, like it, dan komen, dan juga bunyikan loncengnya. Ini untuk membantu perkembangan YouTube di Gereja Colorado Indonesian American Attitude. Tuhan berkati. Silakan. Amin. Ya. Amin.